Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Utami dari kelas 3 BKIC dengan NIM 1917101114 akan menampilkan video tentang teori komunikasi organisasi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi, misalnya memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Komunikasi organisasi terdiri dari dua teori, yaitu teori budaya organisasi dan teori informasi organisasi. Yang pertama yaitu teori budaya organisasi. Budaya yang dimaksud dalam teori ini bukan yang mengarah kepada keanekaragaman, ras, agama, etnis, dan sebagainya. Namun, budaya yang dimaksudkan ialah suatu cara hidup di dalam sebuah organisasi. Inilah yang disebut sebagai budaya organisasi. Di sini, saya mengambil contoh budaya makan siang karyawan di perusahaan, yang dimana kita ketahui sebelum adanya wabah COVID-19 ini, budaya makan siang karyawan di perusahaan, biasanya mereka akan berkumpul bersama. Mereka akan makan bersama pada saat makan siang. Namun, setelah adanya wabah COVID-19 ini, budaya makan siang mereka berubah dikarenakan pemerintah menghimbau kita untuk melakukan social distancing, maka perusahaan pastinya akan menetapkan itu juga pada perusahaan mereka. Karyawan dihimbau untuk membawa makanan dari rumah masing-masing, dan pada saat jam makan siang, mereka akan melakukannya secara mandiri untuk mengurangi perkumpulan. Inilah contoh mengenai teori budaya organisasi. Yang kedua yaitu teori informasi organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi bergantung pada informasi agar dapat berfungsi dengan efektif dan dapat mencapai tujuan mereka. Di sini, saya tetap mengambil contoh karyawan di perusahaan, yang dimana sekarang ini perusahaan membutuhkan informasi yang update mengenai kondisi kesehatan masing-masing karyawan mereka, dengan tujuan agar jangan sampai salah satu karyawan mereka terjangkit virus COVID-19. Karena jika sampai ini terjadi, maka akan berdampak buruk untuk kelangsungan perusahaan ke depannya. Nah, di sini membuktikan informasi pada sebuah organisasi itu sangat penting. Demikianlah penjelasan tentang teori komunikasi organisasi. Saya berharap ini menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.